Pernah nggak sih kalian belanja online di aplikasi barang bekas, nyari deal bagus, hemat uang, dapat barang idaman? Tapi gimana kalau deal bagus itu ternyata adalah awal dari sebuah mimpi buruk? Cerita dibuka dengan Soo-hyun, seorang pekerja kantoran biasa yang baru saja pindah ke apartemen baru. Dia butuh banyak barang, salah satunya mesin cuci. Dia pun membuka aplikasi jual beli barang bekas yang populer. Sebut saja aplikasi A. Tidak lama, dia menemukan postingan mesin cuci yang kelihatan masih bagus dengan harga yang miring. Dia langsung menghubungi penjualnya. Si penjual ini ramah banget, responsif, dan meyakinkan. Tanpa curiga, Soo-hyun langsung transfer uangnya. Singkat cerita, mesin cuci itu sampai. Tapi waktu dicoba, mesin cuci itu rusak total. Tidak bisa menyala sama sekali. Jelas, Soo-hyun ditipu. Marah karena ditipu, Soo-hyun berusaha menghubungi si penjual. Tapi nomornya sudah tidak aktif. Akunnya di aplikasi A juga hilang. Kesal setengah mati, Soo-hyun tidak tinggal diam. Dia mengambil langkah yang tanpa dia sadari adalah sebuah kesalahan fatal. Dia membuat postingan di forum online, menceritakan kronologi penipuannya dan menyebarkan ID akun si penipu itu ke publik, biar tidak ada korban lain. Dia pikir dia sedang melakukan hal yang benar, tapi ternyata dia salah. Beberapa saat setelah postingan itu viral, HP Soo-hyun mulai berdering tanpa henti. Telepon dari nomor tak dikenal, pesan-pesan aneh mulai masuk. Awalnya dia abaikan, tapi ini baru permulaan. Si penipu itu marah karena identitasnya disebar, dan dia memutuskan untuk balas dendam. Ratusan pesanan makanan fiktif dikirim ke alamat apartemen Soo-hyun. Pizza, ayam goreng, semuanya datang bersamaan minta dibayar. Si penipu ini tidak hanya tahu nomor HP dan alamat Soo-hyun, dia bahkan berhasil meretas HP Soo-hyun, mendapatkan data-data pribadinya, foto-fotonya, dan kontak teman-temannya. Soo-hyun lapor polisi. Disinilah kita bertemu Detektif Ju. Awalnya, Detektif Ju menganggap ini cuma kasus penipuan online biasa. Tapi, dia salah. Terornya semakin gila. Penipu itu mengirim teknisi kunci palsu ke apartemen Soo-hyun, mencoba masuk ke rumahnya. Dia menguntit Soo-hyun di media sosial. Tahu jadwal kerjanya, tahu kapan dia di rumah, dan kapan dia sendirian. Detektif Ju mulai curiga. Ada yang tidak beres. Soo-hyun mendatangi detektif. Dia memohon kepada detektif untuk secepatnya melakukan penggeledahan di rumah pelaku yang datang ke rumahnya kemarin. Akhirnya mereka ke rumah pelaku. Mereka masuk dan mencarinya. Namun, pelaku tidak ada. Hingga Soo-hyun curiga pada satu freezer. Yap, ada jenazah pelaku di dalamnya. Semua kaget. Dan polisi datang ke TKP. Detektif melacak jejak digital si penipu dan menemukan fakta mengerikan. Ini bukan penipu biasa. ID yang sama, modus yang sama, telah digunakan di kasus-kasus lain. Dan kasus-kasus itu berakhir dengan pembunuhan. Soo-hyun sadar, nyawanya dalam bahaya besar. Polisi berusaha melindunginya. Tapi si pembunuh ini licin sekali. Dia selalu selangkah lebih maju. Soo-hyun dan Detektif Ju memutuskan untuk menjebak si pembunuh. Soo-hyun memancingnya untuk datang ke apartemen barunya, sementara polisi sudah bersiap di sekitar. Dan malam itu, dia datang. Pertarungan sengit terjadi. Si pembunuh jauh lebih kuat. Dia berhasil melumpuhkan Soo-hyun. Soo-hyun akan dihabisi pelaku. Beruntung Detektif Ju datang tepat waktu. Ia melemparkan diri bersama pelaku keluar jendela dan jatuh ke bawah. Di bawah Detektif Ju membantu Soo-hyun menghabisi pelaku. Di akhir film, Soo-hyun pindah ke apartemen baru. Kini ia bisa lebih tenang, meskipun masih ada rasa trauma pada dirinya. Berita menyiarkan tentang kejadian itu, di mana kasusnya perampokan lewat website terkait penjualan barang bekas. Bahkan pelakunya juga menewaskan seorang detektif. Film target ini adalah pengingat untuk kita. Di era digital ini, data pribadi kita adalah aset yang paling berharga. Sekali bocor, kita tidak pernah tahu siapa yang sedang mengawasi kita dari balik layar. Jadi guys, tetap waspada saat transaksi online.